warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Martisa dengan NIM 2201072069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bank syariah. Pengertian bank syariah ada beberapa. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata caranya beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli, bunga, piutang, gadai, memindahkan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan atau persewaan dan perburuan atau ijarah. Selanjutnya ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang utama pada bank syariah yang pertama ada perbedaannya terletak pada segi aspek utama, yaitu ada falsafah. Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Yang kedua, perbedaannya terletak pada operasional. Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayarkan bunganya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, perbedaannya terletak pada penyaluran. Pada bank syariah menyalurkan dana pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Yang keempat, ada pada bidang sosial. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas, yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Yang terakhir, perbedaan aspek utama yaitu organisasi. Bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, perbedaannya terletak pada aspek lainnya. Yang pertama, akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan tidak ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, perlakuan transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Yang kedua,
Bedanya dalam lembaga penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi penyelesaiannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga mengatur hukum materi dan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitris Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi sebagai mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Selanjutnya ada bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Yang terakhir yaitu ada lingkup dan budaya kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkup kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksklusif Muslim yang baik. Selain itu, bank syariah harus profesional atau fatanah dan tablik. Selanjutnya, ada produk bank syariah. Yang pertama, produknya ada al-wadiah atau titipan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan si penitip menghendaki. Yang kedua ada murabaah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga yaitu ada ijarah atau sewa, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan manfaat barang itu sendiri. Yang keempat ada rad atau gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima ada syirkah atau bagi hasil. Akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, bank dengan nasabah, untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam ada mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dari mana pihak modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola. Dengan satu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Yang ketujuh ada qard atau pinjaman. Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya, yaitu sebesar jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenalan bagian bagi hasil sama sekali dalam pinjaman bank syariah. Sumber dari dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berdasar dari zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir ada bai'i, yaitu jual beli.
Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu ada akad bai'u al-mudharabah, yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Yang kedua ada bai'u al-salam, yaitu pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian. Sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Yang terakhir ada bai'u al-istithna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.